Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Salam saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan terima firman Tuhan. Dan sebelumnya itu saya ajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah memuji, mendengarkan, dan kami sudah menyembah Engkau. Kiranya apa yang kami sudah perbuat ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi membawa berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul dari firman Tuhan ini adalah tentang pemanggilan Yehezkiel. Nah, jadi tema yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah tentang pemanggilan Yehezkiel. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yehezkiel pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. 5. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah takut gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, sekian jauh pembacaan firman Tuhan saat ini, saudara, sesuai dengan tema kita tentang pemanggilan Yehezkiel. Nah, kita lihat di sini latar belakang kitab Yehezkiel ialah Babel, yaitu pada tahun-tahun awal pembuangan, di mana Raja Nebukadnezar dikatakan membawa tahanan-tahanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan Yehezkiel sebagai nabi itu terjadi pada masa dalam sejarah bangsa Israel yang paling gelap. Yehezkiel dikatakan menerima panggilan Allah sebagai nabi dan penugasan ilahinya pada umur 30 tahun. Nah, saudara, Yehezkiel dikatakan dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan di tanah Babel. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa Allah dikatakan memanggil Yehezkiel dengan sebutan anak manusia. Itu dikatakan lebih dari 90 kali. Kita bertanya, apa maksudnya dengan sebutan anak manusia? Saudara, sebutan anak manusia untuk Yehezkiel ini adalah untuk menekankan kemanusiaan dan kelemahan sang nabi, sehingga mengingatkannya bahwa dia selalu bergantung kepada kuasa Roh Allah dalam melaksanakan tugas-tugas kenabiannya. Kekasih Tuhan, ada dua hal
yang dihadapi oleh Yehezkiel pada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama, dikatakan Yehezkiel menghadapi para nabi palsu. Ketika Yehezkiel menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang murni, ada banyak orang yang tidak percaya kepada perkataan Yehezkiel. Kenapa, saudara? Yaitu karena ada banyak nabi-nabi palsu yang memberitakan nubuat-nubuat palsu yang hanya menyenangkan hati orang-orang Israel. Saudara, nubuat-nubuat Yehezkiel selalu berbicara tentang kehancuran bangsa Israel bila mereka tidak bertobat, sedangkan para nabi-nabi palsu menyampaikan nubuat yang isinya hanya menyenangkan hati mereka, padahal nubuat itu bukan berasal dari Allah alias palsu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah sekarang ini ada banyak pendeta-pendeta, para gembala sidang, ataupun pelayan-pelayan Tuhan yang kurang berani menyuarakan suara kebenaran yang murni? Oh, mungkin karena alasan takut jemaat tersinggung, atau lebih lagi takut jemaat pindah gereja, atau kalau anggotanya jemaatnya yang kaya, nanti perpuluhannya hilang, dan masih banyak sederetan pertimbangan yang lain. Nah, saudara, jadilah hamba Tuhan yang berani menyuarakan suara kebenaran yang murni. Jangan takut memberitakan kebenaran sejati, karena Allah hanya akan berpihak kepada hamba Tuhan seperti Yehezkiel. Yang kedua, dikatakan Yehezkiel menghadapi penyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dikatakan bangsa yang keras hati dan tegar tengkuk. Berkali-kali Allah menasihati mereka agar jangan menyembah berhala lewat nabi-nabi terdahulu, namun mereka dikatakan tetap saja menyembah berhala. Bahkan dikatakan mereka gemar menyembah berhala. Itulah sebabnya Yehezkiel diperintahkan lagi oleh Tuhan Allah untuk mereka segera menjauhi berhala-berhala yang ada itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel ketika itu hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Para pemimpinnya yang seharusnya menjadi teladan dalam iman percaya kepada Allah dan mengandalkan Tuhan, malah justru mereka terjerumus ke dalam dosa penyembahan berhala. Sikap dan perilaku mereka dikatakan sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, kepada bangsa yang demikian inilah Allah mengutus Yehezkiel melalui firman-Nya kepada bangsa pilihannya itu, yaitu Israel. Allah tahu bahwa pelayanan Yehezkiel sangatlah tidak mudah. Allah menginginkan agar Yehezkiel tidak berkecil hati, dan juga agar Yehezkiel tidak takut menghadapi semua kesulitan yang harus dihadapinya di tengah bangsa yang tidak takut Tuhan. Tapi Yehezkiel dituntut untuk berani menghadapi tugas yang berat ini, karena dia berjanji akan memberi kekuatan kepada Yehezkiel. Nah, saudara, Allah itu amat peduli dan mengasihi umat Israel. Karena itu Ia tidak membiarkan umatnya semakin terperosok di dalam dosa. Pengutusan Allah kepada Yehezkiel merupakan satu bukti bahwa kasih Tuhan yang amat besar kepada umat Israel itu sangat nyata. Saudara, kalau kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, kita mendapati bagaimana Yehezkiel benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian dan semangatnya yang menyala-nyala.
Yehezkiel dikatakan benar-benar menelanjangi dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel tanpa tedeng aling-aling, dengan berbagai cara, baik melalui perumpamaan-perumpamaan atau pidato-pidato yang berapi-api. Yehezkiel juga dikatakan menyampaikan berita tentang betapa penghukuman Allah kepada bangsa Israel jika mereka tidak bertobat. Saudara dikasih Tuhan, tugas untuk menyampaikan firman Tuhan adalah tugas kita semua, saya dan saudara. Apapun bentuknya, ketika kita menghadapi masalah di dalam pemberitaan firman Tuhan, yakinlah bahwa ada tangan Allah yang akan membela kita untuk kita bisa tetap menyuarakan suara kebenaran itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realita di dalam pelayanan sesungguhnya bukanlah perkara mudah. Memang dengan idealisme yang ada, kita dengan mudah mengumandangkan lagu-lagu yang menggambarkan indahnya melayani. Seperti lagu yang mengatakan, kerja buat Tuhan terlalu manis atau tiada lebih indah ku melayani Yesus. Dan masih banyak lagu-lagu seperti itu. Di sana ada sentuhan kata-kata indah yang membakar semangat kita untuk melayani Tuhan. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaan, setelah kita memasuki dunia pelayanan yang nyata, dengan berbagai kesulitan, tantangan, godaan, masihkah kita merasakan indahnya dunia pelayanan itu? Dalam kenyataannya, ada banyak hamba Tuhan yang mengalami kegagalan dan kekecewaan, bahkan putus asa setelah menjalani dunia pelayanan. Ada yang kemudian meninggalkan pelayanan dan memilih pekerjaan yang lain. Ada juga yang kembali kepada pekerjaannya yang semula. Tetapi ada juga yang tetap bertahan, tetapi dikatakan pelayanannya itu tidak menghasilkan buah atau stagnan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak masalah yang ada dalam realita pelayanan. Misalnya konflik dengan rekan sepelayanan, sering difitnah, sering dituduh, bahkan sering diremehkan, dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang sering kita dengar dari mulut mereka. Saudara dikasih Tuhan, harus diakui bahwa memang realita di dalam dunia pelayanan di ladang Tuhan memang bukan suatu perkara yang mudah. Namun saudara, harus diakui bahwa hal itu tidak bisa kita hindari. Tetapi melalui firman Tuhan kali ini, kita dapat belajar dari seorang tokoh yang bernama Yehezkiel. Bagaimana dia menghadapi realita dunia pelayanan yang tepat. Kita dapat mencontoh sosok Yehezkiel yang mau dan terus melayani untuk tugas pelayanannya, betapapun dia itu harus mengalami banyak kesulitan. Kesulitan dalam menghadapi bangsanya sendiri, yakni bangsa yang tegar tengkuk. Yehezkiel dikatakan bahkan dimusuhi dan dibenci oleh bangsanya sendiri. Namun dia dikatakan tetap tegar dan tetap mengandalkan Tuhan. Yehezkiel tidak takut dengan ancaman dari nabi-nabi palsu, karena dia tahu ada pembelanya yang agung, yaitu Allah sendiri. Saudara, Allah tidak menuntut agar tugas kita yang kita jalankan sepenuhnya harus menuai keberhasilan. Dalam arti semua
orang harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita untuk memiliki kesungguhan di dalam menanggapi atau melayani tugas panggilan kita. Tetapi kita tetap tabah di dalam menjalankan segala tugas pengutusan olehnya. Kita berjuang dengan penuh ketaatan kepada Panglima. Kita berjuang dengan senjata yang diperlengkapi oleh Panglima kita. Dan kita berjuang untuk kemuliaan Sang Panglima kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat hari ini. Kami tahu kami sebagai hamba-Mu, seringkali kami mendapat berbagai rintangan di dalam kami melayani Engkau. Sering kami diejek, sering kami difitnah. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah pembela kami yang agung. Engkau adalah pembela kami yang adil. Sehingga ketika kami mengalami semua hal itu, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh bertahan dan kami boleh tetap melayani Tuhan. Terima kasih, berikan kepada kami iman yang sungguh-sungguh, keberanian yang sungguh-sungguh, supaya kami tidak takut di dalam melayani orang-orang di sekitar kami. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang belum mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami percaya Engkau memakai setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini untuk memiliki keberanian supaya mereka boleh menyampaikan Injil kebenaran Allah sekalipun mereka menghadapi berbagai tantangan dan halangan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Memberkati semua saudara yang sudah mendengarkan tayangan ini, supaya Engkau memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil, dan ajari mereka untuk dapat mengembalikan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.